Oke, teman-teman masih ada 2 menit. Yang mau ambil minum disiapkan dulu di dekat meja. Alat tulis kalian juga disiapkan dulu di dekat meja. Jadi nanti biar gak riwa-riwi ya. Minum loh ya, bukan makan. Bukan mie, bukan nasi padang. Ya, minum aja, jangan sambil makan. Kalau mau makan, dikirim ke sekolah. Bu Angel belum makan soalnya. Minuman aja, minumnya disiapin kalau mau minum. Jadi nggak jalan-jalan. Bukunya apa? Nanti, kita nggak pakai buku dulu ya. Bukunya nanti. Kita mau cerita-cerita dulu. Cerita apa? Cerita apa? Nanti kita mau cerita-cerita. Rumah aku kebanjiran. Ya nanti silakan ceritakan kebanjirannya. Oke teman-teman, sudah jam 10 lebih 5. Kita tunggu Syera untuk kembali dulu ya. Sebentar lagi kita mau mulai. Sebelum mulai kita mau jargon dulu seperti biasa. Ya, masih ingat ya? Sudah 2 minggu kita nggak ketemu, harusnya jargonnya masih ingat dong. Oke teman-teman, kita mau jargon dulu. Silakan dinyalakan mikrofonnya, anak-anak hebat, anak-anak berkarakter ya. Jangan lupa nih jargonnya. Atau mungkin malah Bu Angel yang lupa jargonnya. Lupa. Oke, mikrofonnya boleh dinyalakan teman-teman. Kita mau jargon dulu. Duduk yang rapi, duduk yang baik. Sikapnya tegak. Siapa nih? Syera, Alphonse, nyalakan dulu mikrofonnya. Kita mau jargon dulu ya. Ian. Oke, Syera hilang wajahnya, Dek. Yang kamu pencet merahnya itu, Dek. Bukan mikrofonnya. Oke, kita tunggu Syera ya, teman-teman. Syera. Syera, where are you? Aku Syera. Nyalakan mikrofonnya, Syera. Kita mau jargon dulu, Syera. Mikrofonnya dinyalakan, Dek. Oke, silakan duduk yang tegak. Teman-teman, lihat ke kamera semuanya. Yang semangat ya, jangan kalah semangat sama Bu Angel nih. Hari ini Bu Angel udah senyum terus nih. Senyum kalian mana? Mana gigimu? Oke, ini Alfon nggak kelihatan giginya, Bintang nggak kelihatan giginya. Mana giginya? Oke, good. Yuk, kita mulai ya. Semangat pagi jagoan berkarakter. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Oke. Wah, ini belum sarapan semua apa gimana ini? Kok masih loyo ya? Sekali lagi, yang semangat ya. Jangan loyo. Ayo, duduk yang tegak, yang semangat. Masih pagi, ada sinar matahari, sudah nggak hujan, harusnya lebih semangat. Ya, beda sama yang belum mandi, sama yang belum makan. Kalau nggak semangat berarti belum mandi, belum makan. Ya, yuk kita ulang sekali lagi. Semangat pagi jagoan berkarakter. Saya jagoan berkarakter semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bercinta. Mantap. Cinta. Oke, bagus. Nah, sekarang teman-teman, tadi kan teman-teman tanya nih, Bu Angel hari ini mau belajar apa? Biasanya kan materinya di-share dulu, kok sekarang nggak di-share. Nah, sebelum Ibu mau kasih tahu materinya apa, kita mau cerita-cerita dulu. Jadi, selama 2 minggu ini, banyak kejadian ya, banyak kejadian yang dialami oleh teman-teman, dari mulai kebanjiran, ya kehujanan, terus kemarin ada Imlek juga ya. Imlek apakah teman-teman juga mungkin dapat angpau atau dapat kue keranjang atau dapat bakpao seperti itu. Nah, sekarang teman-teman
Ibu kasih waktu untuk menceritakan dulu nih. Silahkan ceritakan pengalamanmu selama 2 minggu ini dengan kejadian-kejadian di awal bulan Februari. Ada yang kebanjiran sama kayak Bu Angel. Ada yang mungkin Bu tadi Imlek dapat angpau Bu. Valentine aku dapat coklat Bu dari kakak dan lain sebagainya. Ya, silahkan siapa dulu yang mau mulai nih? Angkat tangannya. Ayo katanya berkarakter ya. Angkat tangannya siapa dulu? Oke, ada Evan dan Arcel. Kita mulai dari Evan dulu ya, Sel. Nanti habis itu Arcel ya. Jadi Evan duluan yang angkat tangan. Terus habis itu Bintang. Oke, teman-teman yang lain silakan matikan mikrofonnya. Kita dengarkan dulu Evan mau bercerita tentang pengalamannya Evan. Silakan Evan. Kemarin pada saat aku bangun, hujan turun dengan deras. Beberapa saat kemudian, nenekku menelponku, memberitahukan di sana terjadi banjir. Lalu, tanteku dengan mobilnya mengantar nenekku ke rumahku. Keesokan harinya, kami menengok rumah nenekku dan ternyata banjirnya belum surut. Lalu kami kembali ke esokan harinya lagi. Dan ternyata banjirnya juga sudah surut. Lalu kami mulai membersihkan. Aku membantu membersihkan lantai, membantu membawa barang-barang yang sudah basah, dan rumah nenekku rapi kembali. Aku senang karena nenekku bisa tinggal di rumahku bersamaku sementara. Aku juga sedih karena rumah nenekku tergenang banjir. Oke Evan, terima kasih. Nah, Evan bercerita tentang banjir nih teman-teman. Rumahnya neneknya Evan di mana sih Evan kok kena banjir? Teman-teman yang lain pengen tahu nih. Dinyalain dulu deh mic-nya. Di Jalan Raden Watah. Raden Patah, deket sekolah ya? Sekolah juga kemarin kebanjiran. Oke, Arcel, silahkan dilanjutkan. Ayo, Tian, nggak usah pergi kemana-mana. Cerita apa adanya yang Tian alami. Nggak usah tanya mama ya, dek. Hebat kok ya. Silahkan, Arcel. Kemarin tetanggaku di rumah kebanjiran. Terus dia nginep di rumah aku. Terus aku tidak bisa pergi-pergi kemana-mana. Terus saat banjir rumahnya tetanggaku, aku renang-renang. Terus aku dapat sembako, mie instan, dan nasi, dan roti. Sekian. Sudah, oke. Wah, hebat. Arcel nggak bisa kemana-mana teman-teman karena banjir. Tapi Arcel tetap happy tuh. Nyatanya bisa renang-renang ya, Sel ya. Habis renang mandi nggak, Sel? Nanti kumannya nempel semua loh. Mandi, Bu. Mandi, oke. Terima kasih, Arcel. Bintang, tadi Bintang angkat tangan. Yuk, cerita Bintang. Yang lainnya boleh memperhatikan dulu ya. Dulu kemarin aku ketiduran dan mendengar suara hujan yang sangat deras. Lalu aku langsung keluar dan bersama teman-temanku, aku bermain jegur-jeguran bersama temanku yang bernama Dava. Dan aku bermain kapal-kapalan. Dan aku bermain renang-renangan dan mencari ikan.
aku menemu banyak sekali ikan dan akhirnya digoreng. Wah, seru deh. Ikan apa, Dek? Ikan nila. Oh, kok nggak sampai ke Bu Angel? Rumahnya Bintang sama Bu Angel kan deketan itu. Bikin lapar aja ini. Dapat banyak ikannya. Iya. Wah, itu deket tambak oh ya sayang ya. Jadi tambaknya ikannya pergi-pergi ya, Dek ya. Rezeki itu buat Bintang sama tetangga-tetangganya Bintang ya. Teman-teman, ternyata di balik musibah banjir masih ada rezeki yang bisa kita dapat. Tadi Arsel dapat rezeki sembako, Bintang cari ikan dapat rezeki ikan ya dibakar. Oke, siapa lagi nih yang mau cerita angkat tangan? Tentang pengalamanmu selama bulan Februari. Boleh tentang banjir, boleh tentang apa kemarin Imlek, boleh tentang Valentine's Day. Serah, siapa yang mau cerita angkat tangan? Muridnya Bu Angel yang ikut banyak, masa yang cerita cuma 3? Oke, Syera. Silakan Syera. Pada waktu banjir, malamnya di rumahku ada puting beliung. Beruntungnya rumahku tidak apa-apa, Tuhan masih melindungiku. Paginya tiba, aku mendengar hujan sangat deras. Aku tidak menyangka itu akan banjir. Setelah itu, aku ke rumah tetanggaku untuk main. Sesudah itu, banjir mulai meluap. Setelah itu, sore pun tiba. Aku melepaskan adikku keluar untuk bermain air bersamaku. Aku bermain sepeda, bermain air bersama adik dan tetanggaku. Itu yang terjadi saat banjir. Sekian. Oke, Syera, terima kasih. Kalimatnya kok melepaskan adik ya? Emang adiknya dikurung atau gimana itu? Oh ya, mungkin adiknya nggak boleh main banjir-banjiran ya teman-teman ya, takut tenggelam karena kan banjirnya tinggi ya, Syera. Ya, banjirnya agak tinggi, jadi adiknya di rumah aja, dikurung, nggak boleh dilepas, nanti takutnya kelelep. Ya, Syera ternyata juga main banjir-banjiran ini, wah. Anak-anaknya Bu Ejo main banjir-banjiran semua ini. Semoga sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke lanjut, siapa nih yang belum cerita? Yuk, ada siapa nih? Tian, Rosa, Reza, Alphonse. Ayo, Reza biasanya cerewet-cerewet, masa suruh cerita nggak berani. Yuk, anak-anak berkarakter cerita aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener kok. Siapa dari 4 angkat tangan? Oke Reza, silakan Reza, teman-teman kita dengarkan ceritanya Reza. Nyalain dulu Sa. Ya. Selamat wis dan iki diwaca sih. Selamat Hari Valentine Bu dan teman-teman dan gongsi pacai. Gongsi. Terima kasih, selamat Valentine semuanya. Lanjutkan ceritanya, Dek. Cerita. Pagi hari Sabtu, saya terdengar hujan yang sangat deras. Tiba-tiba pas saya mau bangun, air masuk selutut orang dewasa. Lampu pun mati. Dan saya dan keluarga mengangkat barang-barang elektronik yang masih bisa digunakan dan HP saya terendam air. Waduh. Dan teman-teman saya berenang di belakang rumah. Sama Alfon juga. Wah, oke. Ternyata HP-nya Reza kerendam air itu sampai rusak ya saya. TV juga ya, Dek ya. Saking tingginya satu lutut
Lutut orang dewasa. Enggak, masih bisa. Masih bisa nyala ya? Oke, puji Tuhan. Kotanya habis. Mm. Kotanya habis. Syukur. Di tempatnya Bu Angel juga tingginya sepaha orang dewasa. Orang dewasa itu papa sama mama. Jadi tingginya sepahanya papa sama mama. Itu di tempatnya Bu Angel juga sama. Hampir sama tingginya sama Reza. Dan mati lampu juga cukup lama. Oke, next. Tadi Reza menyebutkan Alphonse. Berarti Reza dan Alphonse main air. Sekarang kita dengar ceritanya Alphonse. Ayo Alphonse, cerita. Waktu kemarin itu gimana? Waktu banjir. Pas saya tidur, saya mendengar hujan yang sangat deras sekali. Lalu saya keluar, lihat rumah saya kebanjiran. Lalu habis itu lampu mati dan tidak ada air. Untuk mandi, saya mengambil air dari sumur. Saya dapat bantuan makanan 2 kali, satu hari. Untuk air bersih, saya mengambil air dari mobil tangki. Sampai 3 hari banjir, lampu mati. Oke, wah, Alphonse luar biasa teman-teman tuh perjuangannya Alphonse dan keluarga untuk dapat air bersih selama banjir harus ambil ke tangki ya, antri dulu tuh di tangki besar gitu ya, mobil tangki kayak tangki minyak gitu. Tapi isinya air, jadi Reza dan Alphonse harus berjuang dulu ambil air bersih ya. Kalau Bu Angel dulu nggak bisa keluar rumah. Membantu tetanggaku. Hebat, bagus membantu tetangga juga ya. Meskipun kita kena musibah, kita juga membantu tetangga. Kayak Evan mungkin di rumahnya nggak banjir ya sayang ya. Tapi Evan bantu nenek. Evan jemput nenek yang kebanjiran, terus nenek dibawa ke rumahnya Evan yang nggak banjir. Itu juga bentuk salah satu empati, ya, empati dan simpati. Jadi kita belajar apa itu empati dan apa itu simpati. Ya, oke, nanti kita cari tahu. Sekarang kita masih punya 2 teman kita nih yang belum cerita, Reza dan Tian. Siapa dulu yang mau cerita nih? Rosa atau Tian? Oke, Tian sudah angkat jari tuh. Rosa nanti terakhir ya sayang. Oke teman-teman, matikan mikrofonnya. Kita dengarkan Tian untuk bercerita. Di pagi yang cerah, saya mendengar suara hujan yang sangat deras. Dan saya keluar untuk melihat sebelahnya rumah kebanjiran. Dan rumah saya kebanjiran setinggi dengkul orang dewasa, dan barang-barang saya basah semua, dan juga listrik juga dimatikan, dan saya mengungsi di tetangga saya. Lalu om saya datang dan ingin mencari ikan, dan saya juga ikut mencari ikan. Lalu saya pun mendapatkan sembako berupa mie godok dan nasi bungkus roti. Terima kasih sudah. Oke Tian, hebat. Nah, Tian itu rumahnya juga deket sama Bu Angel. Jadi Bu Angel tuh rumahnya deket dulu ke Tian, terus Tian deket ke Bintang ya kalau nggak salah. Jadi Bu Angel, Tian sama Bintang tuh deketan. Ya masih, hitungannya masih deket lah. Nggak ada 2-3 kilometer nggak ada. Cuma beda kampung aja, beda RT aja.
Jadi yang kita alami bertiga kurang lebih sama. Sama-sama susah dapat air bersih, ya kan? Sama-sama hanya bisa di rumah aja. Enggak, Dek. Yang di rumah aja Bu Angel loh. Bintang sama Tian kan mainan air ya, Dek. Cari ikan ya, Dek ya. Ibu nggak bisa kemana-mana itu. Ibu hanya di rumah karena kalau keluar sepaha. Jadi udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan juga sama mati lampu. 4-5 hari. Itu bener-bener merasakan ya, kita merasakan gimana sih zaman dulu ya, zaman dulu zaman pahlawan-pahlawannya kita itu berjuang, pasti angkat senjata, mereka kan juga tidak punya listrik ya, mereka pakainya cuma lampu dari apa sih minyak itu ya, jadi dari minyak yang dibakar kayak obor gitu ya teman-teman, jadi hanya bertahan dari situ dan kalau malam pasti gelap. Dan juga zaman dulu tuh tidak ada handphone, kita nggak bisa mainan game, kita nggak bisa whatsappan ya, nggak bisa apa tuh chicken dinneran ya dek ya, terus apalah itu mainan-mainan kalian yang lebih paham, TikTok kan juga nggak bisa karena zaman dulu belum ada ya. Jadi kita sedikit diajak Tuhan selama beberapa hari kemarin untuk merasakan gimana rasanya di zaman dulu. Zaman belum ada handphone, komunikasi sama orang tua langsung ya, ngobrol, nggak lewat chat, nggak lewat telepon. Oke lanjut, Rosa yang terakhir. Silahkan Rosa, kita mau dengar nih ceritanya Rosa. Itu kamera dek. Nah, oke. Teman-teman, waktu saya banjir, saya dan keluarga terkena musibah banjir. Puji Tuhan, rumahku tidak kebanjiran, tetapi akses jalan banjir. Tapi dan juga rumah Oma juga banjir. Tapi Mama dan Papa saya tetap bekerja. Saya di rumah, tidak keluar rumah. Tidak boleh main air. Terima kasih. Terima kasih Rosa. Nah ini Rosa tidak boleh main air sama papa mamahnya, sama oma. Ini anak-anak laki-laki ya yang ada di sini mainan air semua ya. Termasuk Arsel juga anak perempuan mainan air. Oh Sheila tadi juga mainan air sama adiknya. Oke, nggak apa-apa teman-teman mainan air, boleh. Teman-teman kan baru merasakan banjir besar ya, jadi bolehlah kalian mainan air. Tapi wajib diingat ya, air banjir itu juga berbahaya. Satu, dia kotor, campur sama air got, campur sama air kali, air sungai, campur sama air tambak. Ya, sedangkan kita tidak pernah tahu air got, air sungai, air kali, air tambak itu ada campurannya apa lagi. Mungkin ada kotoran tikus, ada pipisnya tikus, atau mungkin ada kotoranmu atau pipismu, ya, yang kita juga nggak tahu, dan itu kalian buat keceh, ya, kalian buat renang, kalian buat main air, otomatis nempel dong di kulit, ya nggak? Makanya tadi Ibu tanya, apakah setelah main air kalian mandi? Ya, kalau mandi dan mandinya itu tidak bersih pun, bisa jadi nanti lama-lama kumannya dari kulit itu bisa masuk ke dalam. Apalagi airnya sampai ke minum. Masuk ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke telinga. Nah, itu juga bahaya ya, teman-teman. Bolehlah kalian mainan banjir, tapi setelah itu harus mandi yang benar-benar bersih. Pakaiannya harus dicuci bersih. Jangan sampai kamu masih membawa kuman dari banjirmu itu. Memang sih ceria, happy, ya enggak? Kan selama corona ini kita harus ceria ya teman-teman ya, menjaga imun salah satunya dengan ceria. Tapi kalau setelah kamu main banjirnya, cari ikannya, kamu happy, kamu ceria, tapi setelah itu kamu tidak membersihkan diri, tidak mandi dengan benar, ya sama aja, kumannya tetap nempel. Mungkin bukan kuman atau virus corona yang nempel di kamu, tapi virus diare. Bisa jadi loh ya, setelah banjir kamu kena diare. Atau mungkin virus yang lain seperti tipes, DB, ya, demam berdarah,
seperti itu, banyak virusnya. Jadi meskipun kita kena musibah banjir, kita tetap harus berhati-hati juga sama diri kita sendiri dengan kesehatan kita. Itu yang pertama, airnya kotor. Yang kedua, kalau waktu banjir, genangan airnya itu ada sumber listriknya. Ya, tahu sumber listrik ya, stop kontak yang bolong gitu ya. Kalau kamu buat colokin ke HP atau ke TV atau ke laptop itu kalau sampai kerendam air itu nanti bisa konslet. Dan kalau konslet, airnya itu mengandung listrik. Kalau airnya mengandung listrik, kamu nyemplung di situ, ya sudah, jadi manusia panggang. Ya, jadi manusia goreng. Ya, itu juga bahaya, teman-teman. Jadi tetap harus hati-hati. Karena kalau kita di dalam air, terus setrum atau listrik itu masuk ke dalam air, semua yang ada di dalam air pasti tidak terselamatkan, termasuk ikan, cacing, itu pasti semua akan mengambang. Ya, kalau teman-teman dengar berita, ada nelayan-nelayan yang nakal, menangkap ikannya dengan mensetrum, ya, jadi bawa setrum, terus airnya itu disetrum biar ikannya mati semua yang ada di dalam kolam, ya itu juga berbahaya. Ya, kita juga harus hati-hati tuh kalau ada listrik yang masih menyala di sekitar rumah itu. Ya, Bu, tapi kan di rumahku mati lampu. Ya iya sih mati lampu, cuma kan kita nggak tahu kalau tiba-tiba nyala, terus kamu ada di dalam air dan ternyata dalam air itu ada yang konslet, ada listrik yang konslet. Ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Tetap harus hati-hati. Jadi kalau banjir, semua barang-barang yang elektronik yang mengandung listrik dinaikkan, jangan sampai ada di bawah, jangan sampai ada yang terendam. Kemudian, yang ketiga, bahayanya lagi kalau banjir-banjiran. Bahasanya banjir-banjiran nih. Kalau semisal nih, kayak Bintang lagi renang-renang sama teman-temannya, lagi cari ikan ya dek ya, biasanya di kolam gitu kan, di depan dikasih jaring, di belakangnya digiring biar ikannya masuk ke jaring. Ya kalau yang masuk ikan, lah nih yang masuk ular, kalau yang masuk tikus, atau mungkin biawak, tahu biawak ya, biawak itu kayak buaya kecil gitu ya, buaya kecil tapi kadalnya besar, ya, biawak itu tengah-tengah. Bisa dibilang buaya, tapi itu buaya dalam bentuk yang kecil. Bisa dibilang kadal, tapi itu kadalnya agak gede. Nah, jadi kan ibu juga dulu pernah sih waktu seusia kalian ya, nangkep-nangkep ikan. Jadi ini got panjang, di depan, ayo kamu di depan ditutup. Pakai besek, tahu besek ya? Pakai besek bisa, pakai jaring bisa. Nanti aku dari belakang, aku giring ikannya biar masuk ke besek, masuk ke jaring. Ya kalau sing digiring itu ikan lele, ikan nila, ya ikan gurame, ikan yang enak-enak, atau ikan mas, atau mungkin ikan cupang, ya ada yang lepas ikan cupangnya. Tapi kalau yang kita giring itu ternyata hewan yang sedikit liar, bahkan hewan liar kayak ular, ya banjir ular dari mana nggak tahu gitu kan. Terus kadal, terus apalagi tikus ya. Terus mungkin ada hewan peliharaan yang lepas, kayak hewan buaya lepas. Kan ada tuh mungkin yang pelihara buaya. Bu, habis. Iya. Tadi baru. Iya dek, nggak apa-apa. Ya, jadi tetap kalian harus hati-hati tuh. Kayak Bintang cari ikan ya, Alphonse cari ikan, Tian cari ikan. Hati-hati. Kalau banjir kita nggak ada yang tahu nih. Jadi misalnya biawaknya itu diem aja di bawah di dasar air. Tapi ternyata digosek-gosek ya. Kalian ambil tongkat terus didorong-dorong, ternyata biawaknya merasa terusik, merasa terganggu dan terancam. Nanti malah yang masuk ke keranjangmu, yang masuk ke jaringmu itu bukan ikan tapi buaya atau ular. Itu kan juga masalah lagi. Ya teman-teman ya. Atau mungkin lagi berenang, tiba-tiba ada yang jawel-jawel kamu gini, dikira temanmu yang jawel-jawel, ternyata itu buntutnya ular. Ternyata buntutnya tikus, berarti kamu renang sama ular, renang sama tikus. Ya, itu juga harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kalian ya kita nggak mau ya, jangan sampai. Dan semoga tidak terulang lagi untuk bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi Resa bilang tuh, Bu nggak tahu apa bedanya simpati dan empati. Maaf. Simpati itu adalah sebuah perasaan, ya, perasaan kamu mendengar cerita-cerita temanmu tuh perasaanmu seperti apa. Aku sedih Bu dengar ceritanya Evan, neneknya yang kebanjiran gitu kan, terus gak bisa kemana-mana sampai harus dijemput sama Evan. Aku sedih Bu, prihatin
dengar ceritanya Alphonse yang nggak ada air bersih, harus sampai cari air bersih ngantri dulu ke tangki-tangki. Itu namanya simpati. Jadi kalian punya perasaan merasa kayak kok kasihan ya Alphonse ya, kok kasihan ya omanya Rosa, omanya Evan. Itu namanya simpati. Jadi cuma perasaanmu tok. Kamu tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas yang kamu lakukan untuk membantu orang-orang yang terkena musibah banjir. Nah, kalau empati itu berarti kamu ada tindakannya nih, ya. Kayak tadi siapa? Resa bilang, aku bantu tetangga-tetanggaku, Bu, beres-beresin rumahnya, angkat-angkatin barangnya. Nah, itu salah satu bentuk dari empati. Jadi empati itu setelah kamu merasakan ya, kamu bersimpati sama tetanggamu, merasa kasihan karena tetanggamu kebanjiran, terus kamu ada actionnya ya, kamu jadi pahlawan nih, jadi superhero, kamu ada actionnya, jemput tetanggamu, ngungsi di rumah kayak Arcel ya kan, jemput oma, ngungsi di rumah kayak Evan gitu kan, terus mungkin kamu juga masakin buat tetanggamu yang kebanjiran ya, kamu nggak kebanjiran terus kamu masakin tetanggamu yang nggak kebanjiran. Sama halnya dengan orang-orang yang kasih bantuan ke kalian, itu artinya mereka berempati sama kalian. Oh kampungnya Bintang kebanjiran, udah kita kumpulin mie instan, kita masak nasi bungkus, kita beli roti ya kan, kita kasih ke mereka. Itu wujud dari empati ya. Jadi bedakan, simpati itu hanya perasaan aja ya, merasa kasihan tapi tidak ada actionnya, nggak ada perbuatannya. Sedangkan kalau empati itu ada perbuatannya, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang nih tadi kan ada yang tanya, Bu, apa sih namanya, hari ini belajarnya apa, kok nggak dikasih tahu materinya apa. Nah, nyambung nih teman-teman, nyambung dari simpati dan empati. Hari ini kita yang beragama Nasrani, kita merayakan hari Rabu Abu. Ya, good. Rabu Abu. Ya, contohnya Bu Angel. Oke, ya contohnya Bu Angel ya, Rabu Abu ini Bu Angel di dahi sudah ada abunya. Nah, Rabu Abu itu awal mula kegiatan masa Prapaskah. Apa sih masa Prapaskah? Masa Prapaskah itu kita harus berpantang dan berpuasa. Sekarang nih, Ibu tanya sama teman-teman kelas 3. Apakah teman-teman kelas 3 punya pengalaman dalam berpantang? Ya, anak-anak kelas 3 itu seharusnya sudah mulai bisa berpantang. Pantang, misalnya Bu Angel senangnya jajan. Ya udah, pantang nggak jajan selama masa Prapaskah, selama 40 hari. Bu Angel suka makan bakmi, suka minum es. Ya udah, kita nggak minum es, nggak makan bakmi. Bu Angel kayak gitu. Bu Angel mungkin suka manis. Ya selama masa Prapaskah, Bu Angel tidak makan manis. Itu namanya berpantang. Ya, sama halnya kayak tadi, yang mati lampu. Tian mungkin kalau misalnya nggak ada kegiatan, main game ya Dik ya. Bu Angel juga sama nih, mungkin kalau nggak ada kegiatan Bu Angel juga main game. Cuma selama kemarin banjir, mati lampu, baterai HP habis, apakah kita bisa main game? Enggak kan? Untuk WhatsAppan aja nggak bisa ya kan? Untuk telepon aja nggak bisa karena HP-nya mati. Nah, itu juga salah satu kita berpantang. Karena kita hobinya main game, ya kita diuji coba ya. Kamu hobinya main game, nih tak kasih cobaan, mati lampu, betah nggak kamu nggak main game? Nah itu salah satu nih, pantang dari Tuhan. Ya, TikTokan, sehari bisa sampai 3 jam TikTokan, dikasih kemarin mati lampu. Wes mati lampu, nggak ada sinyal ya kan kemarin itu. Kuat nggak kamu tidak TikTokan selama beberapa hari itu? Ada cas. Ya, itu salah satu pantang. Sebenarnya kita juga kemarin itu selama banjir itu kita diajak Tuhan untuk yuk coba yuk kamu merasakan apa yang dirasakan oleh pahlawan-pahlawan kita zaman dulu. Nggak ada listrik, ya, nggak ada handphone, tapi bisa bertahan hidup loh teman-teman.
Bukan berarti terus nggak ada HP, kamu uring-uringan, marah-marah sama mama, "Ma ini apa lampunya mati, listriknya mati. Terus aku nggak bisa main game, piye ini?" Semua mbok banting-bantingi. Kan juga bukan maunya mama, bukan maunya papa listriknya mati. Ya, bukan berarti terus kamu nggak bisa mainan HP dalam waktu 3 hari, terus kamu jadi orang yang kesetanan ya teman-teman ya. Jadi anak yang liar gitu, cuma gara-gara nggak pegang HP selama 3 hari. Nggak seperti itu. Kita diajak Tuhan untuk, yuk kita merasakan. Apa tadi merasakan? Simpati atau empati? Apa tadi? Kalau merasakan itu simpati apa empati? Simpati. Simpati. Ya, bagus. Tapi Ya, merasakan itu simpati. Kita diajak Tuhan untuk merasakan. Kita bersimpati dulu nih. Kita rasain dulu zamannya susahnya eyangmu. Ibu yakin deh, zaman eyangmu juga pasti listriknya susah. Coba deh suatu 2 kali kalau ketemu eyang, oma, opa ditanya, "Opa dulu zamannya opa ada handphone nggak sih?" Nggak ada. Terus kalau mau telepon gimana? Ada lampu nggak sih? Ada, tapi cuma sampai jam berapa? Ada TV nggak? Nggak ada. Lah terus hiburannya apa? Kamu kan kalau ada TV bisa nonton Upin Ipin, ya kan? Bisa nonton Dragon Ball, Doraemon, apapun itu yang kalian suka tonton. Lah zamannya opa, oma, eyang-eyangnya kita, zamannya itu tuh nggak ada. Mereka belum merasakan itu. Nah Tuhan kemarin dengan musibah banjir mau ngajak kita untuk bersimpati. Kita sedikit merasakan, yuk gimana sih hidup di zaman dulu itu seperti apa. Nah, kedepannya itu buat latihan kita, khususnya di masa prapaskah ini. Kita diminta latihan untuk berpantang. Ya, kita dilatih untuk berpantang. Kita diminta Tuhan untuk pantang dulu yuk teman-teman. Yang hobinya mainan handphone, setiap hari selama nggak sekolah mainan handphone dulu ya. Mobile Legends, Chicken Dinner, apalah itu. Ya, yang Bu Angel juga nggak tahu itu ya game-game online seperti itu. Terus mabar, ya pokoknya game-game online atau nonton TikTok atau main Instagram dan lain sebagainya. Kita diajak Tuhan sama masa prapaskah ini untuk berpantang. Bu, tapi aku nggak bisa kalau 24 jam terus nggak harus pegang HP selama 24 jam. Ya oke, waktunya dikurangi dulu. Yang biasanya kamu pegang HP selama liburan ini ya, selama sekolah di rumah ini kamu pegang HP dari pagi sampai sore, sekarang dibatasi. Pegangmu HP cuma pagi sampai siang. Terus siang ke malam aku ngapain, Bu? Masa nggak boleh pegang HP? Kamu bisa main sama adik, bisa main sama kakak, bisa baca buku, bisa baca Alkitab. Iya nggak? Bisa main musik. Kayak Evan dibilang ada gitar-gitar banyak tuh. Bisa main musik. Bisa bantu mamah masak. Atau bantu mamah cuci-cuci piring. Ya, banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan. Sekarang coba kita bersimpati lagi. Kalau kamu lagi duduk mainan handphone, tiba-tiba kamu lihat di depanmu ada mamah yang lagi nyapu, lagi ngepel sambil ngelap keringet gini. Gimana perasaanmu? Lihat mamah yang seperti itu, sedangkan kamu posisinya duduk di atas sofa, kakinya kamu naikkan, terus kamu mainan HP. Dah gini toh. Padahal di depanmu tuh ada mamah, ada papahmu yang lagi nyapu, lagi ngepel sampai keringetan sambil ngelap-ngelap keringat. Ya, kasihan Bu. Ya nggak cuma sebatas bersimpati aja dengan kasihan. Apa actionnya? Apa empatimu? Masa kamu cuma punya simpati aja nggak punya empati? Cuma punya perasaan tok, ya, nggak punya badan untuk melakukan sesuatu untuk orang tuamu yang capek, keringetan, nyapu, ngepel. Ya jadi harus seimbang antara simpati dan empati. Gak cuma merasa kasihan aja. Gak cuma merasa ya kasihan. Mesake, gak cuma gitu tok. Kalau kamu bisa melakukan, kamu bantu ya kamu bantu. Bu, rumahku di atas kayak Rosa tuh. Bu, aku gak kena banjir tapi gak bisa keluar rumah. Aku kasihan sama teman-temanku yang kebanjiran, tapi aku nggak bisa bantu karena jalan rumahku banjir. Terus empatiku aku berarti harus melakukan apa, Bu? Masa aku nggak punya empati, cuma gara-gara jalanan banjir aku nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bantu? Bisa kok. Rosa tetap bisa berempati ke teman-teman yang kebanjiran. Salah satunya dengan cara berdoa. Berdoa itu juga salah satu wujud
empati. Kalau kamu nggak bisa bantu dari segi materi, nggak bisa bantu dari segi barang, ya, dari segi uang, dari segi makanan, ya udah doain aja mereka yang kebanjiran. Itulah kenapa kemarin tugas kalian adalah bercerita dan berdoa. Mendoakan teman-teman yang kebanjiran, atau mungkin kamu berharap semoga banjirnya cepat surut. Itu kalian sudah melakukan simpati dan empati. Hebat, luar biasa. Kalian anak-anak kelas 3, anak-anak yang jempol ya, yang TOP PGT luar biasa sudah melakukan itu. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang nih ke masa prapaskah. Teman-teman Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan ambil Alkitab atau kitab suci ya. Kalau misalnya kalian non-Kristiani, 5 menit ambil Alkitab dan buku agama. Silahkan. Alkitab, kitab suci, buku agama. Silahkan disiapkan dulu 5 menit. Tidak usah buru-buru. Bu, tulis apa, Bu? Disiapin dulu, belum ada 5 menit. Sabar ya. Kita tunggu temennya yang belum. Silakan cari Alkitab, ya, kitab suci. Yang Muslim ya cari Al-Quran. Oke, bagus. Alvan sudah, Reza sudah. Alkitab, kitab suci, boleh yang besar, yang perjanjian lama dan baru. Bu, aku nggak punya. Punyanya cuma Alkitab yang kecil, yang perjanjian baru. Ya udah, nggak apa-apa. Diambil dulu Alkitabnya. Oke, bagus. Hebat. Oke, sudah semua. Rosa sudah, Arsa sudah, Sarah sudah. Ikut bagi-bagi. Iya, Bintang ya banjir ya itu ya. Wah, bagi-bagi. Hebat. Empatinya Bintang bagi-bagi sama Papa. Oke, bagus Bintang. Oke, Alvan sudah ketemu Alkitabnya. Rosa sudah. Evan sudah belum sayang? Sudah, oke, bagus. Kita tunggu Tian ya teman-teman. Ya, Bu. Kita tunggu Tian. Nah, sambil tunggu Tian, teman-teman bisa ini buka buku tulisnya. Oh, Tian sudah. Oke, bagus. Nah, kita buka buku tulis kalian, buku agama. Tuliskan hari tanggalnya. Jangan lupa dan tulis nama. Jangan lupa ya, Dek. Hari, tanggal, dan nama. Itu kebiasaan baik yang harus kalian ingat. Di buku tulis hari, tanggal, dan nama. Ya, Bu. Bu. Oke, good. Sudah ya. Sudah, Bu. Bagus. Sudah, kalau sudah tulis. Ya, yang belum ditulis ya nama, hari, dan tanggal di buku tulis agama. Oke, bagus. Kita tunggu yang belum ya teman-teman. Sudah, Bu. Oke, sayang. Good. Nah, Ibu mau tahu nih sebenarnya ya. Ibu harap kalian tidak tanya ke orang tua. Ibu mau lihat nih jagoan-jagoan berkarakter. Kalau memang kalian membaca Alkitab, ya di sini kan Alkitab semua, membaca kitab suci, berarti kalian sudah bisa ya membaca atau mencari kitab-kitab mana ya sesuai bacaannya. Nah, sekarang silahkan tulis dulu di buku tulismu. Kalau bisa jangan tanya orang tua ya, Dek ya. Ibu mau lihat nih kejujuran teman-teman nih, bisa buka Alkitab atau enggak. Tulis di buku tulis kalian, Matius 6. Matius 6. Tulis di buku tulis ya, Matius 6. Ayat 16 sampai 18. Tulis di buku tulis, Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ya, tulis di buku tulisnya. Matius 6
ayat 16 sampai dengan 18. Yo, jangan tanya orang tua ya. Ibu harap kalian jujur nih. Oke, kalau sudah ditulis di buku tulis, silahkan buka di Alkitabmu, cari Matius 6, 16, ayat 16 sampai 18 yang sudah kasih jempolnya. Oke, Evan sudah bagus. Cari ya, Alfon sudah bagus. Reza sudah, jempolnya mana? Itu telunjuk bukan jempol. Oke, buka Alkitabmu Matius 6 ayat 16 sampai 18. Oke, bintang sudah bagus. Ya, kalau kamu jagoan berkarakter bisa cari sendiri. Rosa hebat, bagus. Yuk, belajar cari sendiri. Oke, Syira bagus. Good. Sudah ketemu ya? Matius 6 ayat 16 sampai 18. Tian sudah ketemu? Kasih jempol, Dek. Belum? Oke, cari dulu, Tian. Yo, jangan minta tolong. Oke, Alfon sudah. Nah, hebat nih. Arsel sudah ketemu. Cari sendiri, Sel. Luar biasa. Ayo, Tian, jangan dimatiin. Mau kemana kamu? Ya, kita belajar cari sendiri ya, Dek. Cari. Matius dulu yang dicari. Matius itu perjanjian baru atau lama? Perjanjian baru. Cari di agak tengah. Ya, singkatannya MAT. Dicari tuh, MAT. Matius. Terus dicari pasal 6-nya. Arsel udah ketemu belum, Sel? Di Alkitab, Sel? Kasih jempol kalau sudah, Sel. Oke, bagus. Arsel sudah. Tian? Aryu dan Tian sudah ketemu belum? Di Alkitabnya udah dibuka? Udah, oke bagus. Nah, teman-teman, kalian sudah buka ya? Pintar, sudah hebat semua, sudah bisa mencari Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Silakan tuliskan ayat tersebut di buku tulismu. Tulis ayatnya 16 sampai 18 di buku tulismu. Waktunya 10 menit. Tidak usah buru-buru, tulis yang rapi ya. Karena ini sabda Tuhan, tulis yang rapi, tulis yang jelas. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Gak usah buru-buru ya, Dek. Waktunya 10 menit. Karena ini sabda Tuhan, silakan tulis yang rapi. Jangan sampai salah. Jangan ada coretan atau tip ekan kalau bisa. Ya, tulis yang rapi, bisa dibaca. Matius 6, Rosa. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Coba dicari. Hebat semua nih, sudah bisa mencari ayatnya di kitab suci. Bu Angel, dibaca apa ditulis? Ditulis. Ayo didengerin. Bu Angel yang hal
berpuasa ditulis ya, nggak apa-apa. Pokoknya tulis ya, tulisnya yang ayat 16 sampai 18. Oke, 5 menit lagi ya teman-teman. Sudah, Bu. Oke, hebat. Yang sudah kita tunggu temannya. Masih ada waktu 3 menit.
1 menit lagi teman-teman. Sudah, Bu. Oke, Arvel, hebat. Oke teman-teman, sudah molor 3 menit. Oke, perhatikan. Yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan ya. Sekarang kalian fokus ke lembar berikutnya. Boleh dikasih jeda dulu di bawah. Tapi kalau misalnya nggak cukup, kalian boleh di baliknya atau di halaman berikutnya ya. Kita next tidak fokus lagi untuk menulis ayat. Nanti bisa dilanjutkan nanti. Nah, sekarang di halaman berikutnya itu, halaman kosong. Resa, oke. Nah, sudah tidak menulis ayat lagi ya. Sekarang kita fokus ke halaman berikutnya. Ayatnya nanti bisa dilanjutkan. Di halaman yang kosong itu, silakan kamu tulis saya. Tulis ya, saya. Namamu siapa? Saya Syera. Saya Arsel. Saya Evan. Tulis seperti itu. Saya Bintang. Saya Alphonse, tulis namamu. Saya, namamu siapa? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Aku Bu. Nah, ini kamu kalau ketinggalan hati-hati ya. Saya, namamu ya. Berjanji di bawahnya, Bu. disambung, dilanjutkan. Berjanji saya titik-titik berjanji saya berjanji selama disambung ya Dek dalam satu baris ya, pokoknya ini kalimatnya menyambung. Saya berjanji selama. Bu, tadi apa, Bu? Kamu didengerin ya, Dek. Saya Resa terus. Berjanji selama. Tuh, ini. Saya berjanji. titik berjanji selama masa prapaskah. Saya berjanji selama masa prapaskah. Sudah, Bu. Akan mencoba
Saya, Nama, berjanji selama masa Prapaskah akan mencoba belajar berpantang. Belajar berpantang. Belajar berpantang. Sebutkan pantang-pantangmu apa? Ya. Akan mencoba belajar berpantang, misal tidak jajan. Boleh lebih dari satu. Tidak main handphone. Atau main handphone hanya 1 jam. Tidak main game. Kalau tidak main handphone nggak kuat. Ya boleh. Nggak main handphone, nggak kuat, nggak apa-apa. Berarti kasih jam. Saya akan berpantang bermain handphone hanya 1 jam. Atau hanya 2 jam. Saya belajar berpantang tidak main game online. Kalau main ya cuma 2 jam. Apa bu? Saya Berpantang, kamu mau pantang apa? Tulis di situ. Setiap orang beda-beda. Ya, kamu mau pantang apa? Tulis pantangnya. Boleh lebih dari satu. Bu, aku tuh suka makan manis-manis. Ya udah, kalau mau meninggalkan manis selama 40 hari, bersimpati dan berempati, nah boleh. Tidak mengkonsumsi makanan atau minuman manis, itu juga boleh. Jangan pantang menabung ya. Mosok yang baik-baik malah kamu pantang, tidak kamu lakukan. Pantang tuh yang jelek-jelek. Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah, Bu. Ya. belum bu. Dek, yang perlu diingat, pantang itu adalah pantang itu adalah kesukaanmu. Kamu suka ngapain? Nah, itu yang harus tidak kamu lakukan selama masa Prapaskah. Ya. Kalau aku saya berpantang tidak bermain. Ya bermainnya yang jelas. Nggak bermain apa? Nggak bermain air, nggak bermain sama teman, atau nggak bermain di luar rumah. Keluar rumah. Yang jelas, pantangnya apa kamu harus jelas. Saya pantang tidak bermain keluar rumah. Nah, diperjelas lagi. Mau pantang apa sih kamu? Ya, belajar berpantang. Boleh lebih dari satu. Pantang tuh hobi. Bukan hobi sih, kesukaan. Rutinitas yang selalu kamu lakukan. Kesukaannya Bu Angel makan bakmi. Oke, berarti sama Prapaskah Bu Angel nggak makan bakmi. Bu Angel suka makan pedas dan manis. Berarti sama masa Prapaskah nggak makan pedas dan nggak makan manis. Mungkin papahmu suka ngerokok. Nah, pantangnya sama ini berarti nggak boleh ngerokok. Nah, itu bisa dikasih tahu tuh ke papahmu tuh. Pah, pantang lo, nggak ngerokok lo berarti lo. Uang rokoknya ditabung lo. Nah, itu kayak gitu. Ya. Bu, mamahku sukanya nontonin TikTok. Ya udah diingetin, mah pantang lo, nggak mainan TikTok lo, nggak nonton TikTok lo. Ya. Terus misalnya apa ya? Suka main ke rumah tetangga. Ya, main ke rumah tetanggamu itu juga pantang tuh. Apalagi mainnya terus gosip. Ya, nyeritain orang-orang lain, ngerasani orang-orang lain. Nah, itu juga pantang tuh. Berarti pantang bergosip. Nah, itu juga bisa. Jangan pantang masak ya. Nanti bilang sama mama, "Lu, mama kan biasanya masak, sukanya masak." Berarti sama masa Prapaskah ya enggak masak. Enggak gitu dong. Ya. Yang benar adalah kalau biasanya kamu tidak masak, kamu jajan, makannya tuh beli terus di warung, berarti sama masa Prapaskah kamu belajar untuk masak. Goreng telur atau mungkin bikin Indomie. Oh, tapi kalau kamu suka makan Indomie, ya nggak boleh, ya. Bu Angel juga nggak makan nih Indomie, mie instan itu enggak. No. Ya, pantang tuh ya. Sudah? Yang sudah kasih jempolnya? Syira sudah, Arsel sudah, Evan sudah,
Alfon sudah, Resa sudah, Rosa sudah, Tian sudah. Jempolnya mana, Dek? Oke, bintang sudah, Tian. Oke, sudah selesai semua. Hebat. Sekarang di bawahnya kasih jarak dari tulisanmu terakhir ya, dari titik. Selesai pantang apa titik. Kasih jarak 2 atau 3 baris atau 4 baris ke bawah. Boleh 2, minimal 2. Ya, 2 atau 3 baris dikasih jarak ke bawah. Terus tulis mengetahui. Dikasih lompat jarak, boleh 3 atau 4 baris, terus ditulis mengetahui. Orang tua. Mengetahui orang tua. Mengetahui orang tua. Garis. Wes Sasa tulis sih. Mengetahui orang tua. Ya, setelah dikasih jarak, dikasih lompat ya, dikasih lompat jarak 2, 3 atau 4 baris, terus kamu tulis mengetahui orang tua. Sudah? Kalau sudah dikasih jarak lagi 2 baris, cukup 2 baris aja. Tuliskan nama orang tuamu. Papa dan mama. Nama, masa nggak tahu nama papahnya siapa? Tulis nama papa dan nama papa. Ya, mengetahui orang tua. Dikasih jarak 2 baris, terus ditulis nama papa dan nama mama. Sebelah menyebelah, terus Tadi apa, Bu? Nama papa. Tadi apa, Bu? Ditulis nama papa dan nama mama, Dek. Nama papamu siapa? Masa kamu nggak tahu nama papamu? Nama papa, nama mama. Nama panjang lebih baik. Nama panjang lebih baik. Ya, kalau nggak tahu nama panjang, tulis nama pendek nggak apa-apa. Nama panjang lebih baik. Ya, mengetahui, terus kasih lompat 2 baris, tulis nama orang tua, nama ayah dan nama mama, ayah dan ibu, papa dan mama. Sudah? Pas kelas 2, Serat di ngomongin papa. Apa tuh? Kamu udah selesai belum, Resa? Udah pada. Resa, sudah selesai belum? Belum selesai ngapain cerita, nanti ketinggalan lagi bingung. Ayo kelarin dulu. Kalau udah kelar baru ya diketawain bintang tuh, disenyumin bintang. Yuk, tulis ya. Mengetahui orang tua, terus kasih jarak 2 baris, tulis nama ayah dan nama ibu. Sudah bintang, oke hebat bintang, sudah kasih jempol. Lainnya yang sudah boleh kasih jempol. Oke, Resa sudah hebat. Oke, Arsal sudah hebat. Evan juga sudah bagus. Kita tunggu yang belum ya. Tulis nama ayah dan ibu. Ayo, masuk nama papa, mamamu Dewi nggak tahu. Oke, Alvan sudah hebat. Kita tunggu Syera, Evan, dan Tian. Evan sudah deh? Udah, oke. Rosa sudah sayang? Belum ya? Oke, kita tunggu berarti. Oke, Tian bagus. Syera dan Rosa. Oh, Syera sudah. Oke, kita tunggu Rosa ya. Kamu mau belajar pantang apa? Pantang jajan. Kalau pantang jajan berarti kalau dapat uang sakunya ditabung. Bu pantang main HP, tapi nggak bisa kalau seharian nggak main HP. Berarti sama papa ditulis pantangnya juga. Enggak dong.
Kan cuma disuruh nulis nama mama dan papa. Makanya kalau ada tugas didengerin dulu ya. Jangan nyeritain temenmu. Kamu tadi nyeritain Syera toh, jadi tidak fokus toh. Fokus dulu ya. Hei, Ya, sudah Rosa. Oke. Ya, bagus. Ibu ulangi ya. Diperhatikan lagi. Coba ibu ulangi. Dengarkan. Saya, namamu, berjanji selama masa prapaskah akan mencoba belajar berpantang, Nah, berpantangnya kamu sendiri yang tahu. Ibu nggak tahu nih. Ya, kamu sendiri yang tahu mau berpantang apa. Terus dikasih lompat jarak 2, 3, atau 4 baris ke bawah. Kemudian dituliskan mengetahui orang tua. Sudah ya. Terus ditulis lagi, dikasih jarak lagi 2 baris ke bawah. Tuliskan nama ayah dan ibumu. Sudah? Oke, berarti selama masa prapaskah ini, kalian kan udah berjanji tuh, udah ditulis ya nggak? Berarti kalian harus melaksanakan janjinya itu. Nah, biar yang mengontrol kalian menepati janji atau tidak, bukan Bu Angel, tapi orang tuamu dan Tuhan. Ya, jadi yang tahu kamu mau pantang apa tuh orang tuamu dan Tuhan. Caranya gimana? Setelah selesai ini, silahkan kertasmu yang tadi kamu tulis itu ya, bukumu, kamu tunjukkan ke orang tua, kamu minta tanda tangan orang tua. Bu, orang tuaku kerja, pulangnya malam. Yo nanti setelah orang tua pulang, kasih tunjuk ke orang tua, minta orang tua tanda tangan. Dan bilang sama Bu, orang tua, boleh nanti, Bu, boleh lanjutin ini enggak yang tadi? nanti dulu, dengerin dulu ya. Ini ibu masih nyerita ini. Nanti kamu bingung tugasnya apa. Ya, setelah ini silakan kasih tunjuk ke orang tua, minta tanda tangan, dan bilang ke orang tua, Mama, Papa, aku mau belajar berpantang. Ya, Mama, Papa, aku mau belajar berpantang. Pantangnya ini sudah aku tulis. Aku tolong diingatkan ya. Ya, jadi kamu juga minta tolong ke orang tua untuk mengingatkan kamu berpantang. Begitu juga kamu ngingetin papa sama mamamu. Atau mungkin kamu sering lihat papamu ngerokok, kamu ingetin, Pah, pantang ngerokok nggak sih? Kayak gitu. Ya, jadi saling mengingatkan ya antar keluarga. Jelas? Papaku pas ngerokok, Ibu. pas makan pedes Bu Angel tanda tangannya di mana, Bu? Oh, tadi di atas kan nama orang tua sudah ditulis toh. Nah, kalau nama orang tua sudah ditulis, atasnya kan ada jarak 2 baris tuh. Nah, tanda tangannya di situ, di yang jarak 2 baris itu. Begitu teman-teman? Jelas ya? Paham, Bu. Oke, bagus. Nah, komitmenmu sama Tuhan ya, yang mengingatkan orang tua. Ya. Jadi silahkan nanti ditunjukkan ke orang tua. Bu Angel nggak tahu tuh kamu pantang apa. Yang tahu cuma Tuhan dan orang tua. Ya, bahwa pantangnya itu juga dalam doa supaya kamu bisa melakukannya dengan rutin, melakukannya dengan nggak bolong-bolong. Ya. Jadi kamu nggak, aku mau pantang lah hari ini, tapi besok enggak. Karena besok ada game seru. Aku mau mabar sama temanku. Nggak gitu. Ya teman-teman ya, diimani baik-baik. Kita coba bersimpati dan empati selama masa prapaskah ini. Ya, setelah itu nanti juga, ya kamu boleh bebas kok main handphone lagi. Semoga ada perubahan selama masa prapaskah. Gitu teman-teman. Oh, Tian seneng banget tuh setelah masa prapaskah main game lagi. Ya, nggak gitu. Ya. Kali aja nih selama masa prapaskah, terus kamu terbiasa main game cuma 2 jam. Kan lebih bagus, lebih baik. Hemat kuota, hemat HP biar nggak cepet rusak. Ya, oke teman-teman. Sekarang kita mau foto bersama dulu teman-teman. Silakan action, ya, yang cakep, yang cantik, yang bagus. Ya, dekatkan wajahnya ke kamera, cahayanya yang sedikit kelihatan ya. Oke, kita mau bersuah foto dulu. Oke, lihat ke kamera teman-teman. Alphonse, nulisnya nanti lagi ya, Dek. Bisa dilanjut nanti lagi. Oh iya, tugas yang ini tidak perlu difoto ya. Nanti kasih tahu ke Mama, perlu dikirim ke Bu Angel nggak? Enggak, ya, nggak usah difoto. Oke teman-teman, tidak usah difoto. Yang penting Mamahmu mengetahui niatmu, janjimu, dan Tuhan juga tahu. Oke, Wasyara sama adik. Oke, semua lihat ke kamera. Kita take picture. 1, 2, tahan dulu, tahan. Tian, ayo action dulu, tahan.
Tahan ya. Tunggu sebentar. Tahan dulu. Oke. Lepas. Dah, boleh ketawa dulu, boleh senyum. Oke, sekali lagi teman-teman. Kita ambil foto sekali lagi. Pasang wajah yang cakep. Ini kok hilang kameranya kemana nih? Tian dan Resa. Ayo kameramu mana, Dek? Ya, oke, bagus Resa. Lebih deket kamera nggak apa-apa ya, kayak selfie gitu boleh. Sinyalnya agak jelek. Siap, 3, 2, 1, pause. Tahan dulu, tahan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berpantang, semoga kalian benar-benar menjalankan pantangnya dengan baik. Bye-bye, thank you, terima kasih. Saya bye-bye sama yang lain juga, bye-bye Sheila, bye-bye Arcel, bye-bye Eva, Dadah, Bintang, bye-bye Alphonse, bye-bye Tian, bye-bye Resta.